Jadi begitu Bapak Ibu caranya. Nah, berikut adalah petunjuk cara saya sudah siapkan prompt yang bisa membantu Bapak Ibu dalam memperbaiki ini, memperbaiki tulisan dan juga memperbaiki sesuai dengan petunjuk penulisan eh, jurnalnya yang sesuai dengan aturan di jurnal tersebut. Nah, prompt ini kami bagi ya. Ini saya coba share screen dulu. Prompt ini kami bagi Bapak Ibu ya. Bagi dengan beberapa dibagi dengan 4 bagian. Jadi prompt pertama itu di sini adalah kita perintahkan kepada ChatGPT untuk mempelajari guideline artikel yang di mana tempat kita ingin submit. Jadi mereka adalah, jadi tahapannya adalah mempelajari dulu apa isi guideline dari jurnal tersebut ya. Nah, setelah ChatGPT itu mempelajari guideline, kemudian tahapan prompting yang kedua adalah kita minta kepada ChatGPT dengan bantuan ChatGPT adalah menganalisis draft manuskrip yang mau kita submit di jurnal tersebut. Apakah sudah sesuai dengan guideline atau malah harus dirubah secara total. Nah, ini yang biasanya yang kita lakukan adalah seperti itu. Pertama kita biasanya baca guideline-nya. Nah, jadi pola pikir prompting ChatGPT itu kita asumsikan dia sebuah manusia, yang sebuah ilmuwan yang sedang berpikir. Kalau saya ingin submit di jurnal tersebut, maka saya akan baca guideline dulu. Setelah saya baca guideline, kemudian apakah guideline itu sudah sesuai dengan tulisan kita atau manuskrip kita? Ya, kita analisa, ya, analisa apakah sudah sesuai ini. Pendahulu dari judul lah, judul. Judul itu yang diinginkan oleh biasanya ada batasan ya, batasan kata dalam penulisan judul. Misalkan maksimal 20 kata. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah abstrak. Abstrak sudah ditulis nggak dengan sebenar-benarnya. Karena abstrak itu kan ada beberapa poin yang harus kita masukkan. General isunya, novelty-nya, tujuan penelitiannya, metodologinya, hasil dan pembahasan, dan implikasi hasil penelitian. Dan itu harus include di dalam abstraknya. Ya kan? Yang kedua adalah introduction. Nah, bagaimana kita menulis introduction? Apakah sesuai dengan kaidah penulisan yang diinginkan oleh penulis, oleh oleh apa namanya, oleh jurnal tersebut. Karena biasanya mereka biasanya misalnya ada yang misalnya ada 4 paragraf dan lain sebagainya. Kemudian ada tujuan, ada kontribusi, ada novelty, ada gap dan lain sebagainya. Itu pasti diminta di dalam pendahuluan. Ada tujuan penelitian. Nah, jika nanti setelah kita cek dari jurnal yang kita buat belum ada gap, belum ada novelty-nya, maka kita harus perbaikin dan kita harus tambahkan. Nah, itu nanti diamatin oleh oleh apa namanya? Oleh ChatGPT. Nah, kalau ya jadi proses berpikirnya sama seperti manusia. Nah, kemudian setelah kita perbaiki, maka apa yang kita lakukan adalah kita memperbaiki manuskrip ya, revisi manuskrip. Nah, maka kita minta kepada ChatGPT perbaiki eh, manuskrip berdasarkan hasil review tahap kedua. Ini kan berdasarkan saran review tahap kedua, diperbaiki. Ya, diperbaiki sesuai dengan saran tahap kedua. Ya. Dan kemudian dia perbaiki, Bapak Ibu boleh memperbaiki begini, boleh memperbaiki per apa namanya, per tahapan, misalnya judul diperbaiki, introduction apa abstrak diperbaiki, introduction diperbaiki, metodologi diperbaiki dan seterusnya sampai dengan daftar pustaka. Nah, kemudian untuk yang pustaka
Ini saya sarankan Bapak Ibu mencarilah daftar pustaka itu, isi daftar citasinya atau referensinya adalah eh, 5 tahun terakhir. Itu diusahakan. Dan untuk dari 5 tahun terakhir itu kita usahakan Q1 dan Q2-nya itu berkisar 50 sampai 60% dari total eh, total apa total eh, referensi yang kita sudah citasi yang ada di dalam daftar pustaka. Itu jadi poin penting ya kalau Bapak Ibu ingin mensubmit. Nah, untuk mendapatkan 50 sampai 60% yang Q1 Q2, maka yang Bapak Ibu lakukan adalah dibenahi pada saat Bapak Ibu menulis di awal. Jadi target jurnal yang mau kita citasi itu harus di antara Q1 dan Q2, 60 sampai 50%. Q3 boleh, tapi hanya sedikit Q3, Q4. Dan kalau Bapak Ibu mempublikasi di jurnal internasional, jangan sampai Bapak Ibu eh, merujuk di jurnal yang tidak terindeks Scopus. Kan banyak jurnal Indonesia dari Indonesia itu yang sudah terindeks Scopus. Dan kemudian jangan eh, memasukkan jurnal yang berbahasa Indonesia. Itu biasanya tidak disarankan. Kemudian baru Bapak Ibu setelah lakukan proses editing, proses revisi, Bapak Ibu bisa memasukkan lagi manuskrip yang sudah Bapak Ibu revisi untuk cek apakah revisi yang dilakukan itu sudah sesuai dengan format. Nanti diberi saran oleh ChatGPT apakah ini siap submit atau masih ada perbaikan, dan itu harus Bapak Ibu lakukan kembali. Kita perbaikin lagi dan seterusnya. Iya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi ada 4 tahapan proses ya, 4 tahapan proses untuk eh, 4 tahapan proses untuk apa? Untuk mengecek atau apakah dokumen kita sudah siap submit atau tidak. Nah, ini yang yang prompting yang sudah kita buat. Nah, untuk itu bagaimana cara menggunakannya? Nah, ini kita langsung praktek untuk eh, untuk apa namanya melihat hasilnya. Tentu saja ini saya gunakan eh, apa jurnal dari salah satu peserta bootcamp kemarin dan dia ingin submit di jurnal Sinta 2. Jadi jurnal yang dia tuju adalah saya masuk ke bagian jurnal. Nah ini adalah jurnal Elticom ya. Bapak Ibu harus menelusuri jurnal Elticom ini di mana author guideline-nya. Nah, author guideline itu adalah tempat kita mau publikasi. Misalkan di sini. Author guideline-nya adalah di sini, author guideline. Ya. Ini adalah author guideline. Jadi di author guideline Bapak Ibu pasti akan baca ya. Kemudian di sini ada seminar indexing apa eh, dari plagiarismnya itu 25%, di bawah 25%. Nah, ini adalah manuskripnya. Ada riset artikel, ada review artikel. Nah, ini dibuatnya minimum ya, 25 sumber. 25 sumber atau 25 minimal 25 jurnal atau referensi. Dan ini kalau review artikel 80 jurnal. Kemudian format, kemudian
Nah, ini ya manuskripnya. Nah, kemudian abstrak. Apa isi abstrak? Dia tulis ini 150 sampai 200 kata. Ya, single paragraph, no reference. Ya kan, kemudian strukturnya ada background, ada problem, ada objektif, ada method, ada key result, ada contribution atau implication. Ini yang harus Bapak Ibu masukkan ke dalam abstrak. Kan? Biasanya kita menulis itu abstrak sudah jadi. Nah, apakah abstraknya itu sesuai dengan guideline, yaitu ada background, problem, objektif, method, key result, atau kontribusi aplikasi, implikasi, apakah sudah sesuai dengan itu. Kemudian, introduction harus include ini, novelty-nya, literaturnya harus 5 tahun, ada riset depth, clear problem definition, dan sebagainya. Kemudian ada riset method, result and discussion, kemudian ada conclusion. Result and discussion ini dia dibagi 2 subbab. Ada result yang tersendiri, kemudian ada discussion. Ya kan? Ini menghadirkan eksperimen, simulasi, evaluasi outcome. Kemudian ada discussion. Ini isinya. Ada interpretation of result, comparison with previous study, ya, demonstration novelty. Nah, ini yang harus dicek apa jurnal Bapak Ibu. Nah, siapa yang ngeceknya? Kita serahkan kepada ChatGPT saja untuk ngeceknya. Apakah data kita itu ada nggak isinya tentang itu? Ya, additional mandatory ini boleh kita masukkan. Nah, sekarang ini kita Bapak Ibu, at least 80% berdasarkan jadi 80% itu harus eh, referensi itu 5 tahun terakhir. Nah, ini disarankan juga referensi manajer itu menggunakan Mendeley, Zotero, atau Eno. Oke ya. Ini adalah abstrak yang perlu Bapak Ibu apa namanya ikutin. Nah, setelah Bapak Ibu baca, Bapak Ibu bisa mengkopinya semua ini. Saya copy misalkan saya copy semua, ya copy semua ini, pindahkan ke Word saja, pindahkan ke Word. Bapak Ibu pindahkan ke Word. Setelah Bapak Ibu pindahkan ke Word, Bapak Ibu kemudian simpan ya, simpan. Karena kita ingin masukkan ke dalam ChatGPT nanti. Simpan. Di sini ditulis author guideline. Desain jurnal LTI. Oke, kita simpanlah. Simpan semuanya. Saya simpan semuanya di file saya. Latihan. Petunjuk penulisan artikel. Oke. Nah, sudah saya simpan. Oke, saya sudah simpan. Kemudian saya masukkan promnya. Nah, jadi promnya itu dulu sudah saya punya. Saya harus melihat customnya, custom GPT. Oke, ini custom GPT-nya. Kemudian saya masukkan promnya. Jadi prom ini saya masukkan prom 1. Prom 1 saya masukkan di prom 1. Kemudian saya lampirkan petunjuk penulisan. Petunjuk penulisan. Saya lampirkan. Nah, di sini Bapak Ibu harus ikutin petunjuknya. Berikut adalah author guideline dari jurnal target saya, dokumen terlampir. Jadi dokumen ini adalah petunjuk author guideline.
tolong lakukan tahap satu. Nah, yang tahap satu dia harus lakukan yaitu menganalisis seluruh ketentuan penting dalam outer guideline ya. Kemudian lakukan eh, ringkas guideline tersebut secara sistematik, buat checklist kepatuhan ya, manuskrip berdasarkan guideline ini, soroti persyaratan penting yang berisiko menyebabkan desk rejection atau revisi wajib jika tidak terpenuhi. Nah, Bapak Ibu, perhatikan ini di sini, saya punya poin penting. Di dalam ChatGPT ini saya menggunakan thinking yang standar. Ya, kita gunakan thinking yang standar. Jadi di sini saya menggunakan thinking yang standar. Coba di sini adalah saya lihat di sini di bagian atas ini ada model ya. Modelnya di sini adalah saya pilih yang thinking. Kemudian di sini saya pilih yang thinking yang standar. Itu ya. Jadi proses berpikir prompting yang benar, Bapak Ibu tulis prompting yang benar, kemudian model berpikir itu perlu Bapak Ibu ubah-ubah. Pada saat kita punya data banyak, maka thinkingnya boleh kita pakai di thinking yang deep thinking atau thinking yang mendalam. Kita gunakan extended thinking. Itu penting. Jadi supaya dia belajar, kemudian bagaimana membuatnya dan lain sebagainya, itu butuh waktu yang lama. Nah, ya, jadi saya ubah ke yang standar. Nah, di sini kita minta kepada ChatGPT untuk belajar tentang apa yang ada di dalam guideline yang sudah kita sampaikan tadi. Ini dia akan belajar mencari informasi yang terkait dengan eh, apa? Yang terkait dengan manuskrip tadi. Ya. Kemudian biarkanlah dia berpikir sendiri. Kemudian kita lanjutkan adalah masuk kepada prompting yang kedua. Prompting yang kedua. Prompting yang kedua saya masuk. Ya, ini masih proses. Ini kok malah bermasalah. Saya ulangi ini. Kemudian yang kedua, itu masih proses ya. Nah, itu masih proses. Nah, sampai sini silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan lagi. Waduh, ini kayaknya berikut adalah ini adalah petunjuk penulisan. Berikut ini adalah dokumen dokumen ini adalah petunjuk penulisan. Oke, nggak jalan ya. Oke, yang kedua, nih,
file guideline. Berikut ini kayaknya nama filenya harus dirubah nih. Sebentar, sebentar, saya bahas. Sebentar. Sepertinya harus saya ubah lagi. Ini saya tutup. Lalu saya copy yang ini, copy yang ini, masukkan ini, kemudian saya ulang. Ya, author guideline jurnal ini, oke, saya sudah save. Ya, oke Bapak Ibu, ini dia sudah mengenal. Jadi filenya harus diubah ya menjadi author guideline jurnal, jadi supaya atas. Ini summary-nya ya Bapak Ibu, dibacanya semua ya, apa isi dari author guideline tadi ya, dibacanya semua, dipelajari ya. Bahasanya ngomong bahasa Inggris gitu kan, format panjangnya seperti itu. Nah, ini riset artikel ini minimal 5.000 kata ya, termasuk abstrak dan seterusnya. Nah, ini yang dia pelajari semua ya. Nah, setelah dia pelajari semua, kemudian kita masukkan prompt yang ke berikutnya. Prompt yang kedua. Prompt yang kedua adalah apakah manuskrip kita sesuai enggak dengan guideline. Dan saya masukkan sini. Nah, kemudian saya cari jurnalnya tadi. Jurnal. Ini saya ambil salah satu jurnal ya. Nah, ini adalah jurnalnya, jurnal yang 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 sudah kita buat ya. Dan kita mau ingin submitkan di jurnal tersebut ya. Sudah berbahasa Inggris, aman gitu kan. Nah, tapi kita belum tahu apakah sesuai dengan author guideline atau tidak. Kemudian saya masukkan jurnal tersebut ke sini. Nah, jangan lupa juga kita modelnya itu harus kita cek kembali ya. Di sini modelnya thinking yang standar. Nah, kalau di sini kita lihat thinking yang standar, bukan extended. Kita gunakan thinking yang standar. Nah, kemudian ini masih proses, belum selesai. Nah, belum selesai. Ini checklistnya sudah dibuatkan, abstrak, bagaimana. Ini kan semua checklist, Bapak. Checklist semua, dan ini checklist-checklist ini nanti dilihat oleh 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 apa namanya, oleh apa namanya, oleh apakah semuanya sudah mengikuti kaidah-kaidah yang dari author guideline tadi. Nah, itu perlu dibuatkan checklistnya. Ini banyak, belum selesai berpikirnya. Oke, oke, tahap satu sudah selesai. Kemudian, apakah jurnal yang kita submit tadi, yang ingin kita submit di jurnal Etikom ini sesuai nggak dengan hasil eh, berdasarkan author guideline? Ini coba saya masukkan. Ini tahap kedua ini eh, apa namanya? eh, Jurnal kita akan dicek sesuai tidak dengan author guideline. Nah, di sini kita sudah proses. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita menggunakan yang thinking, itu berpikirnya akan lama. Nah, ini dia makan 20 detik. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan yang deep thinking yang mendalam atau extended thinking, dia akan butuh waktu yang lebih lama. Ini ya. Nah, di sini kita lihat penilaian kesiapan manuskrip. Secara substansial,
manuskrip ini cukup kuat dari sisi topik, konten, peneliti, dan alur. Kemudian juga memiliki elemen. Ini sudah tepat. Ada judul, abstrak, keyword, introduction, method, result, discussion, dan reference. Namun bila dinilai terhadap author guideline LTCOM menurut manuskrip ini belum siap submit. Masih memerlukan major revision sebelum aman untuk dikirim. Masalah utamanya adalah gaya sitasi belum mengikuti IEEE. Jumlah referensi belum memenuhi minimum 25 riset artikel. Beberapa pernyataan wajib, nah setelah conclusion belum ada. Artinya di situ ada AI, ada apa namanya kontribusi apa namanya bukan tapi apakah ini deklarasi AI-nya, kemudian ucapan terima kasih terhadap pemberi dana dan lain sebagainya. Struktur heading belum sepenuhnya selaras dengan kekuatan manuskrip ini sudah dibuatkannya hidro solar system berbasis cross flow. Judul judul sudah menyampaikan objek utama penelitian, konfigurasi sistem, jenis turbin, tujuan aplikasi. Kemudian abstrak, satu paragraf, oke, betul, gitu ya. Tanpa sitasi, betul, membuat background. Nah ini, jadi abstrak ini sudah mempunyai ketentuan berdasarkan guideline-nya ya. Ada background, objektif, metode, kirisan, dan implikasi. Hasil eh, kuantitatif utama sudah disebutkan. Kemudian bagaimana dengan introduction? Kuat secara literatur. Ini pendapatnya. Ini. Kemudian pendahuluan menunjukkan beberapa kualitas penting. Konteks nasional dan praktis dijelaskan dengan baik. Literatur terbaru dominan. Nah ini terbaru ini yang 5 tahun terakhir. Riset gap dinyatakan. Novelty kontribusi dinyatakan secara eksplisit. Itu ya. Nah ini semuanya tercatat di dalam sini. Nah, kelemahannya itu disampaikan. Gaya sitasinya belum memenuhi, ya. Kemudian referensinya berjumlah 21 referensi, belum memenuhi syarat. Kemudian eh, apa? Pernyataan wajib itu belum dituliskan. Declaration of AI, kemudian credit authorship contribution statement belum ada, declaration of competing interest belum ada, ya. Nah, ini perlu dilengkapi. Ini ya. Ini sudah semua dilakukan. Nah, kemudian ada yang salah. Di section 2 disebutkan figur 3.1, figur 3.2, tabel 3.1 dan seterusnya. Padahal secara struktur naskah ini berada pada metodologi. Kemudian result digunakan tabel 4.1, graf 4.2 dan lain-lain. Padahal hasil berada pada section 3. Nah, itu perlu dicek. Kemudian abstrak. Abstrak menyebutkan bahwa output itu di 62,31, tetapi tabel menampilkan 62,12 watt. Nah, ini ada yang salah. Perlu perbaikan. Kemudian di sini ada minor issue. Penulis belum menyebutkan afiliasinya. Kita lihat tadi ya. Keywordnya terlalu banyak. Oke, kemudian beberapa paragraf terlalu panjang. Diskusi masih sebagian mengulang hasil, ya, dan lain sebagainya. Ini sudah dituliskan semua hasil dari apa yang dilihatnya di dalam apa namanya di dalam manuskrip, ya, di dalam manuskrip. Oke Bapak Ibu, ini hasil checklist dari apa yang sudah dibuatkan oleh uh, manuskrip yang kita buatkan, ya. Ini hasilnya. Oke, selanjutnya bagaimana kita memperbaikinya? Nah, memperbaikinya macam-macam Bapak. Bapak Ibu lihat, kemudian eh, yang dianalisisnya diperbaiki berdasarkan, misalkan ini tabel dan figur perlu standarisasi.
Kemudian numbering tidak konsisten. Nah, ini kita perbaiki untuk Pak tabel dan figur. Kemudian lagi diskusi. Sudah membandingkan, nah ini kekuatannya sudah membandingkan hasil dan dengan literatur. Sudah mengkaitkan kinerja sistem bla 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 itu secara sudah mengaitkan kinerjanya, sudah menunjukkan novelty, praktis prototype. Kelemahannya ini, sebagian paragraf masih mengulang angka hasil, bukan langsung menafsirkan. Kemudian keterbatasan, apa namanya, limitation belum dinyatakan eksplisit sebagai keterbatasan studi. Jadi belum ada limitation dari studi itu. Kelemahan dari studi yang kita lakukan itu perlu kita sampaikan supaya apa? Supaya orang bisa melakukan eksperimen yang lain yang belum kita lakukan itu apa? Implikasi praktis eh, dan di implikasi gratis untuk implikasi praktis untuk di data yang sudah kita dapatkan itu di lapangan itu untuk apa gitu. Itu perlu dijelaskan. Oke ya, nah ini diskusinya sudah dijelaskan. Kemudian kita lihat lagi di dalam introduction. Introduction. Kelemahannya adalah paragraf cukup panjang dan padat, sehingga sebagian pembaca dapat merasa terlalu naratif. Posisi novelty ada, tapi masih bisa dipertajam terhadap studi perbandingan dengan dengan yang paling dekat. Belum ada kalimat tujuan penelitian. Nah, ini belum ada di situ. Tujuan penelitiannya untuk apa? Itu belum terlihat tujuan penelitiannya di di apa namanya, di jurnal yang sudah dibuat ini. Ya. Nah, ini ya. Kemudian lagi kita lanjutkan ke tahap ketiga, tahap C, yaitu kita memperbaiki. Kita perbaiki. Nah, tahap tiga ini, sekarang lakukan tahap tiga. Mohon edit manuskrip saya berdasarkan seluruh saran review pada tahap kedua, hingga menjadi lebih siap submit ke jurnal target. Nah, di sini saya tidak perlu menguploadkan lagi karena sudah kita uploadkan data sebelumnya. Tetapi di sini saya apa namanya, mencoba mengubah model menggunakan thinking yang extended karena dia ingin membuat sebuah tulisan yang mendalam. Maka di sini saya rubah ke extended thinking. Extended thinking. Nah, extended thinking ini kita butuh waktu yang agak lama untuk menghasilkan. Oke, kita coba. Nah, di sini perintahnya adalah mohon buatkan manuskrip hasil revisi dalam bentuk format dokumen doc yang dapat di-download. Nah, nanti kita diberikan hasilnya itu dalam bentuk format dokumen doc. Oke. Di sini instruksi pentingnya adalah perbaikin tata bahasa, struktur kalimat, kejelasan, koherensi, alur, logika, kemudian sesuaikan dengan author guideline dari jurnal target, pertahankan semua citasi dalam teks, pertahankan seluruh daftar referensi, jangan mengubah makna, data, dan hasil penelitian. Kemudian jangan membuat referensi atau klaim ilmiah baru yang tidak didukung. Mohon diberi huruf tebal, ini tebal salah, pada bagian yang telah direvisi. Nah, ini adalah eh, nanti hasilnya akan terlihat. Nah, ini kan kalau kita yang extended thinking, maka kita prosesnya agak lama. Ini kita lihat prosesnya butuh waktu. Nah, ini masih kita menunggu waktu ya. Jadi istilahnya kalau extended thinking ini dia berpikirnya eh, mendalam ya, istilahnya dia butuh waktu mempelajari dulu, kemudian menulis dan seterusnya. Nah, ini butuh waktu. Nah, ini yang kadang kalau sudah berpikir agak lama gini ditutup nggak masalah nanti.
ditutup nanti dibuka lagi besok, insya Allah bisa keluar hasilnya. Ya, Bapak Ibu. Tuh, nah ini ya. Jadi yang prom yang ketiga ini adalah dengan menggunakan extended thinking, kemudian kita minta dia membuat manuskrip yang siap kirim. Tetapi di sini catatannya adalah tidak mengubah makna. Tetapi di sitasi kita itu masih kurang. Sitasi kita tadi di sitasi jurnal ini ada 21. Jadi kurang kalau minimalnya adalah 25. Jadi butuh 4 lagi ya sitasi. Ini masih proses loh. Cukup lama. Sampai sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan. Oke, yang tadi Pak Bengawan nanti saya akan share ini ya, saya tutup dulu. Saya share di kolom chat ini. Nanti Bapak Ibu bisa praktek sendiri. Ada pertanyaan nanti silakan japri saya. Saya share dulu. Baik lagi. Oke. Oke, saya sudah kirimkan ke kolom chat. Silakan Bapak Ibu gunakan. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan. Kalau ada pertanyaan saya silakan Bu. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Nah, ini tahapan 3 ini tahapan yang terakhir. Jadi setelah diminta kita uploadkan dulu author guideline, pelajari ya author guideline itu mana yang penting ya. Kemudian tahap kedua itu kita masukkan manuskrip kita untuk dianalisis apakah sudah sesuai dengan author guideline. Selanjutnya yang prom yang ketiga adalah memperbaiki uh, manuskrip yang sudah kita buat. Nah ini agak lama, tidak tahu kenapa ini ada salah apa. Nah ini sudah, dia mulai berpikir. Kemudian dia ingin, di sini kita lihat ya sudah saya apa membutuhkan waktu untuk membuat doc file ya. Ya, nah ini sudah mengcreate semua dan ini butuh waktu ya. Kadang dia 1 menit, 2 menit ya. Kadang lebih dari situ, kadang 30 menit. Tergantung apa yang sebanyak apa yang harus diperbaiki. Oke, kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan Bapak Ibu. Oke. Saya coba uploadkan dulu, bukan upload tapi eh, saya masukkan prom yang terakhir ya. Nanti setelah jadi setelah jadi manuskrip itu berdasarkan prom yang kita sudah buat, baru kemudian masuk ke prom yang keempat, ke final check, final check, apakah sudah sesuai atau tidak. Ini masih berpikir, ya. Jadi butuh waktu yang lama gitu. Ya karena kita pakai yang extended.
Kalau Bapak Ibu pakai yang auto, dia bisa auto, cuman ya hasilnya tidak bagus. Auto. Auto itu ibaratkan Bapak Ibu berikan sebuah buku kepada mahasiswa. Kemudian mahasiswa tersebut langsung kita tanya. Pasti jawabannya tidak sesuai dengan kita harapkan. Nggak panjang narasi jawabannya. Tetapi kalau Bapak Ibu minta dia belajar, bawa pulang bukunya, besok saya tanya gitu. Nah, kira-kira jawabannya bagaimana? Gitu. Karena dia sudah belajar dulu. Nah, tahapan prompting itu yang dilakukan seperti itu. Jadi disuruh belajar dulu ChatGPT-nya terhadap guideline-nya, tidak kita tidak boleh misalkan serta-merta langsung ini author guideline-nya, ini jurnalnya, tolong perbaiki sesuai author guideline. Itu sulit bagi ChatGPT untuk ini. Lebih baik Bapak Ibu lakukan bertahap. Nah, Bapak Ibu harus pandai melakukan sebuah prompting. Ya. Prompting ini penting. Ya, tahapan-tahapan prompting ini penting. Ya. Apa yang mau kita ingin perbaiki. Nah, untuk yang apa? Yang ChatGPT yang premium ini kita bisa minta dia untuk membuatnya dalam bentuk doc, ya, file dokumen. Ini file dokumen. Nah, ini masih terus berproses, Bapak Ibu. Itu butuh waktu yang lama ya. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu ingin membuat PowerPoint, misalkan dari dokumen sebuah buku, misalkan di halaman berapa gitu. Yang saya sarankan buku itu Bapak Ibu potong-potong ya, artinya per bab. Potong per bab ini, bab satu misalnya potong semua, tidak boleh ada bab dua. Nah, masukkan kepada ChatGPT. Nanti Bapak Ibu minta aja kepada ChatGPT, mohon buatkan saya uh, PowerPoint. PowerPoint misalkan dalam bentuk PPT ya, misalkan berapa slide-nya, misalkan 10 slide, 15 slide gitu ya, berdasarkan dokumen yang saya lampirkan untuk proses pembelajaran pada mata kuliah ini. Ya. Dan nanti itu bisa dibuatkan. Tapi Bapak Ibu tolong diubah ini pakai yang extended ya, extended thinking supaya dia bisa membuat sebuah eh, paparan yang bagus gitu. Hasilnya pun nanti ada warna, ada gambar dan nanti disebutkan aja di dalam manuskrip di dalam PowerPoint itu sediakan gambar-gambar untuk supaya lebih jelas dalam memberikan penjelasan kepada mahasiswa. Nah, ini Bapak Ibu sudah jadi nih, ya. Ini ya. Ini sudah jadi ini.
Oke, ini belum selesai Bapak Ibu ya, masih dia berproses. Kita tunggu saja. Oke ya, jadi ini yang lagi berproses ya, hasilnya ada ya, udah masih terus berproses. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Ini masih terus prosesnya ya. Ini jadi kalau dia extended thinking, maka dia agak agak lama nih. Belum selesai sampai sekarang. Jadi di sini sudah diperbaikinya semua. Nah, ini munculnya di kanvas Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu kenapa dia nggak muncul di doc. Ya, nanti bisa diedit kembali lah. Misalnya kan nggak munculnya di doc, diperbaiki. Tapi ini munculnya di kanvas. Nah, fungsi kanvas itu kita bisa memperbaiki ya, kalimat misalkan ada yang kita tidak inginkan bahwa kita bisa ganti kalimatnya. Itu di kanvas itu bisa kita edit. Nantilah kita bicara lebih detail lagi tentang apa itu kanvas. Jadi kita bisa edit, bisa kita perbaiki kalimatnya gitu kan. Hasil di discussion ini ya, sebenarnya ini sudah ini masih terus proses ini. Panjang. Nah, untuk figur, nah ini kan tadi figurnya 4.1, 3.1 ya. Ini semuanya sudah dirubah jadi tabel 6 gitu kan. Tadi ada tabel 4.1 dia bilang. Sekarang diubahnya menjadi tabel 6. Nah, ini sesuai dengan petunjuk penulisan. Jadi tidak ada yang tabel 1.1, tabel 1.2, sekarang sudah diubah jadi tabel 6, kemudian tabel 5 dan seterusnya. Nah, ini sudah diganti semua. Kemudian ada tabel-tabel semua. Jadi semua tabel, semua gambar ya, ini semuanya sudah diganti. Misalnya gambar 3.1, gambar 3.2, gambar 4, gambar 5 itu sudah diubahnya. Awalnya kan gambar gambar 1.2, 1.3 dan seterusnya. Nah, di sini ada author confirmation uh, required ya, artinya konfirmasi dari author. Ini tabel 7 report ya. 38,78 watt dan 28,58 watt ya. Di mana di dalam laporan itu 3890 dan 28.64. Konfirmasi final ini tentang tentang ya apa angka-angka ini. Itu perlu dicek. Angka-angka itu benar tidak seperti itu. Dan lagi ada lagi masih proses.
Jadi di situ ada autor konfirmasi itu perlu dicek kembali apakah sudah sesuai tidak dengan penulisan. Ya, angkanya itu memang benar atau tidak angka-angka itu. Ini juga angka juga report tabel report 6212 ya. Nah, di mana di dalam teks ada dalam di abstrak tertulis ya 62,31. Sedangkan di sini ada 23,18 word. Nah, ini benar ini kok tulisannya beda. Nah, mohon dicek juga masalah angka, gitu kan? Kemudian ada lagi di sini tidak ada. Nah, ini juga sama, tuh ya, juga sama. Nanti hasil rekomendasi-rekomendasi ini nanti di dilihat lagi ya, dicek kembali ya. Nah, ini juga sangat membantu Bapak Ibu dalam mempercepat Bapak Ibu menghasilkan sebuah tulisan. Ini masih banyak nih. Oke ya, nih yang sudah jadi ya, tabel 14 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kalau Bapak Ibu sudah selesai, nanti ini bisa di copy ya, di copy semua, klik tanda copy, nanti dia akan pindah ke Word, kita pindahkan ke Word. Nah, catatannya adalah pada saat Bapak Ibu pindahkan ke Word, itu rumus-rumus itu perlu Bapak Ibu ketik kembali. Karena itu biasanya jadi acak-acakan ya, tidak sesuai dengan yang kaidah penulisan rumus yang menggunakan equation. Sudah menuliskan apa discussionnya ya, ternyata masih banyak. Dan di sini tidak apa ya, tidak merubah inti kalimatnya. Kemudian sitasinya pun sudah sesuai. Jadi sitasinya tidak dirubah. Ya masih berproses ini. Itu waktu ya. Kalau ada pertanyaan saya persilakan Bapak Ibu tinggal eh, di apa namanya di unmute saja kemudian bicara. Silakan. Kalau ada yang mau bicara sambil menunggu hasil dari eh, ChatGPT membuat manuskrip kita sampai selesai. Ini karena masih panjang. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
lebih panjang. Jadi hasil tulisan ini tergantung ini juga, tergantung apa? Tergantung eh, sinyal gitu kan, kekuatan bandwidth kita gitu loh. Jadi hasilnya bisa cepat tuh tergantung. Kalau jaringan kita bermasalah, biasanya itu tadi agak kesulitan. Nah, Bapak Ibu kalau sudah nanti tinggal ini dipindahkan ke Word, kemudian masukkan ke sini, masukkan ke prompt 4 dan kemudian nanti akan kelihatan hasilnya. Nah, itu. Nah, ini karena jaringannya bermasalah ini kayaknya seperti itu. Sebenarnya kalau kita tutup tidak masalah, nanti dia setelah apa namanya, ini kan error ini, nggak nambah-nambah lagi nih, KNR, study on photovoltaic system under partial shading nih. Nah ini stop dia kayaknya. Ini bisa aja kita tutup aja nanti kan, tutup aja, kemudian nanti kita buka lagi besok, besok atau eh, nanti nanti malam itu kan bisa kita masih masih apa masih runningnya jaringannya ya masih ini tuh kan jaringannya itu bermasalah ini. Nah, ini kan nggak bisa diklik ini error nggak tahu errornya di mana ini saya refresh dulu ini biasanya jaringan internet yang masalah. Nah tapi sekarang kan nggak bisa. Nah ini ada masalah kayaknya jadi agak lambat. Oh, setan. Wah, ini pertanyaannya ya. Jadi, dapatkah dibuat folder ya sendiri? Sebab analisis ChatGPT sering tercampur, seringkali dihubungkan dengan analisis chat sebelumnya yang terkadang bukan atau tidak ada kaitannya. Itu tadi masalahnya kalau kita sharing akun, akunnya terlalu banyak yang pakai gitu, itu tadi. Jadi nggak bisa pakai folder. Jadi kalau seperti ini ya biasanya saya tuh cari aja di recent ini eh, masuk saja di tempat saya chat tadi, nah ini ternyata masih seperti ini kan. Sepertinya ada gangguan, ya, ada gangguan. Nah, ini saya belum bisa. Oke, nah ini ternyata sudah nih, ya selesai. Nah ini kan sudah jadi ini sih. Nah sudah jadi conclusion, gitu kan. Practical implication and study limitation ini sudah ditambahkan tadi awalnya kan tidak ada di dalam narasi sekarang dibuatkannya, kemudian lagi sudah semua ini kayaknya, sudah semua. Nah, ini berarti kita tinggal copy bisa saja download. Nah, ini bisa di-download saja. Downloadnya bisa pakai yang Microsoft Word. Nah, ini bisa download Microsoft Word. Nah, kita download, uh, kemudian masukkan ke uh, latihan. Hai, jurnal, masukkan sini. Revisi ya, masukkan di bagian revisi. Ini saya masukkan. Apa laptop saya ini? Revisi ini apa ya? Bukan ini. Ini ya. Saya masukkan lagi ke sini ya. Masukkan lagi ke yang prompt yang terakhir ya. Kemudian nanti dia cek apakah ini siap submit atau tidak. Asik. Atau masih ada yang kurang, nanti kita perbaikin lagi. Nah, ini harusnya dirubah jangan extended, tapi
Tadi saya lupa merubahnya, harusnya thinking, thinking yang standar ya. Tidak perlu berpikir keras ini. Ini cukup ditutup aja, matikan. Saya ganti yang standar ya. Kemudian ini saya edit gini, sudah thinking yang standar saya. Ini karena jaringan ya, jaringan bermasalah sehingga hasilnya apa lama dia proses berpikirnya. Jadi karena jaringan juga harus kuat kan supaya hasilnya bagus. Nah ini final check ya, nanti apakah manuskrip yang kita buat itu sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita siap. Nanti ada jawabannya apakah jurnal ini yang kita submit ini, yang akan kita submit ini masih butuh revisi atau apa yang harus ditambahkan. Itu ada ada final check. Jadi langkah-langkah prompting yang saya buat itu ya seperti yang kita proses berpikirnya, gitu. Kalau kita ingin mensubmit di jurnal itu, maka kita lihat manuskrip, author guideline-nya. Setelah author guideline-nya itu kita lihat, kita dapatkan, apakah sesuai tidak dengan author guideline. Yang paling enak itu sudah sesuai dengan template dulu. Bapak Ibu masukkan template-nya di template jurnal tersebut ya. Kemudian cek dengan menggunakan cek ChatGPT ini, kemudian baru nanti uh, sesuai tidak dengan author guideline, kemudian nanti final checknya seperti apa. Nanti akan kelihatan hasilnya. Ini kayaknya lama ini. Nah, ini saya suruh yang thinking yang standar. Ini saya rubah yang thinking yang standar. Kita lihat hasilnya ya. Ini final check ya. Secara keseluruhan manuskrip ini sudah jauh lebih baik dibandingkan versi sebelumnya.
dalam struktur ilmiah, kualitas bahasa, pemisahan bagian, dan lain sebagainya. Kemudian judul segala macam, bla bla bla, serta bagian tambahan setelah conclusion yang merupakan perbaikan yang signifikan. Dari sisi akademik, naskah sudah menggunakan English format yang cukup konsisten dan layak. Kemudian dari sisi keterpaduan ilmiah, tujuan penelitian dinyatakan di akhir introduction betul sudah. Metode penjelasan rancangan prototipe parameter pengukuran hasil penyajian data utama diskusi, nah sudah ada. Kemudian yang masih, namun untuk kesiapan submit, manuskrip belum sepenuhnya siap. Nah, karena ini belum ada ya. Author confirmation required. Kemudian gaya citasinya harus dibuat gaya triple A. Daftar eh, referensinya harus 25. Masih ada inkonsistensi angka ya. Nah, itu perlu diperbaiki. Ini sudah dilakukan ya. Nah, ini ya, sudah dikasihnya clue gitu kan. Semuanya harus diperbaikin atau atau eh, kalimat-kalimat kita tuh yang tidak cocok itu nanti dicek kembali. Nah, ini saja Bapak Ibu ya. Ini sudah ada checklist ya. Checklist struktur kepatuhannya, title tersedia, abstrak tersedia, keyword tersedia, introduction tersedia, riset dan sebagainya, conclusion. Nah, bagian ini belum ada yang semua bagian tambahan sudah final belum ada, konfirmasi author belum lengkap ya, kepatuhan format IEEE belum ada ya. Nah, itu belum dicek listnya ya. Ya, ini. Jadi secara substansi ilmiah manuskrip ini sudah mendekati siap. Tetapi secara administratif dan format jurnal belum boleh dikirim sebelum poin-poin wajib itu diselesaikan. Jadi ya, jadi sudah ada poin-poin penting, checklistnya sudah diberikan ya. Ada checklistnya itu sudah diberikan. Ada yang belum kita buat checklist. Oke, saya rasa itu saja eh, materi dari saya ya, dan saya harapkan Bapak Ibu nanti bisa, Insya Allah ini bisa membantu Bapak Ibu dalam mempersiapkan manuskrip ya sesuai dengan guideline. Kalau tidak sesuai dengan guideline, isi, terutama isinya ya. Tapi kalau template-nya itu ikuti template-nya. Saya template-nya itu ada heading-nya seperti apa, judulnya, tebalnya berapa gitu, font-nya berapa itu harus disesuaikan seperti itu. Nah, yang di sini adalah isi dari eh, konten dari manuskrip yang mau kita submit itu sesuai tidak dengan petunjuk. Nah, saya rasa itu saja pertemuan kita hari ini. Saya kembalikan ke Pak Bagas. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan dulu sebelum ditutup, Pak Bagas. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Bagas. Baik, terima kasih Pak atas penyampaian materinya. Bagaimana Bapak Ibu yang ada di ruangan Zoom? Apakah ada yang ingin ditanyakan Belum Pak tadi. atau masih mencoba menggunakan promnya? Ya, ini lagi coba-coba, Pak. Silakan Ibu. Ibu Tri, ada yang ingin ditanyakan? Nah, tidak ada, Pak. Bagas, ini lagi coba-coba ini, lagi Oh, ngotak-atik ini. iya Bu. Nah, oke, sepertinya yang lain lagi mencoba-coba Pak. Belum ada yang ingin ditanyakan. Oke. Oke. Nah, itu perlu dilakukan ya, Bu. Dilatih ya promptingnya itu. Kemudian nanti setelah itu nanti mohon masukan terkait prompting yang sudah saya buat. Ini kalau misalnya dibutuhkan perbaikan, ya itu saya perbaiki. Mohon masukan dari Bapak Ibu ya terkait dengan prompting yang dibuat ini. Jadi kalau Bapak Ibu memberi masukan, saya itu senang. Jadi bisa memperbaiki prompting itu sehingga nanti promptingnya menjadi sempurna gitu. Jadi bisa kita pakai bersama-sama. Ya.
Saya rasa itu saja Pak Bagas. Silakan nanti di Nah, Bapak Ibu memberi masukan kepada kami ya. Besok jangan lupa hadir untuk membuat sebuah dari jurnal yang kita submit itu bisa menjadi sebuah buku monograf. Pak Eko, izin Pak Eko. Siap, silakan Bu. Oke. Pak Eko, kalau bisa pengaturan waktunya itu Pak, jangan jam kerja Pak. Kadang-kadang kan kita lagi ngajar Pak. Itu kadang-kadang sulit Pak. Kalau hari Sabtu oke lah, insya Allah ya Pak ya. Walaupun mau kondangan mungkin bisa dibatalkan. Tapi kalau ngajar kan gimana Pak? Ya, ya. Mm-mm. Ya, Kalau itu. bisa Pak ya. Atau Ya. sore kayak gitu nah Pak. Apa jam 4 ke atas kita sudah di rumah kan Pak? Oke, nanti kita atur kembali Ya. ya. ah. Makasih Pak Eko Malam ya. atau ya malam atau apa ya, lebih Iya enak. Pak. Atau hari Minggu kalau memang itu Pak. Jadi kami bisa ngikut walaupun online kan Pak. Ya, ya, ya. Mm-mm. Oke. Terima kasih Pak Eko. terima kasih Bu. Baik, jika Bapak Ibu mungkin tidak bisa mengikuti ataupun ini solusi sementaranya bisa nonton di channel YouTube SDM Bapak Ibu. Ataupun Oke. misalnya lupa eh, langkah-langkah menggunakan AI-nya seperti apa, itu nanti kita cover di YouTube SDM, begitu Bu. Oke. Terima kasih Pak. Iya Bu. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.29, sudah lewat asar juga. eh, Diakhiri saja ya Pak ya. Ya, Kita akhiri Pak Eko. ya, ya, Pak, silakan. Nah, bisa. Ya, Tutup. baik. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Insya Allah besok di pukul 9 akan ada webinar lagi. Mohon kehadirannya Bapak Ibu yang bisa hadir, bisa mengajak yang lain untuk hadir. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.